Selamat pagi semuanya. Saya Jessica Halim, saya co-founder dari Demi Bumi. Salam kenal. Mungkin dari teman-teman yang belum kenal saya atau belum kenal Demi Bumi adalah wadah namanya demibumi.id di Instagram, di mana kita banyak mengedukasi, mengurangi sampah rumah tangga seperti apa solusinya. Karena mungkin teman-teman di sini tahu bahwa kampanye terhadap sampah itu banyak sekali kan, banner-bannernya banyak banget. Tapi solusinya itu yang nggak ada. Nah, saya adalah desainer, saya desainer branding dan packaging sebetulnya backgroundnya. Sudah 13 tahun saya mempunyai company sendiri bersama suami saya, namanya Jet Kreatif. Dan dalam perjalanan saya menjalani company yang bergerak di branding dan packaging itu, saya melihat bahwa company-company pun kurang adanya edukasi bagaimana mereka mengolah sampahnya mereka. Jadi kita sebagai manusia, kita ditakdirkan untuk terus berproduksi. Pada akhirnya, sampah bertumpuk. Gak ada yang mengolah, gak ada yang peduli, karena tidak ada edukasinya. Dan disinilah Demi Bumi berdiri, di mana kita mencoba untuk belajar. Saya, Jessica Halim, Juliana adalah teman SMA saya, kita berdua ingin belajar. Belajar apa? Belajar bercermin pada diri kita sendiri, sampah yang kita hasilkan apa? Cukup di rumah tangga kita, itu dulu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan tentang carbon footprint yang dihasilkan dari sampah makanan ataupun apa yang kita pakai sehari-hari. Apa itu karbon hijau? Mungkin di sini sering dengar emisi karbon, polusi udara, polusi air, polusi laut gitu ya. Tapi jarang ada yang dengar tentang karbon hijau. Karbon hijau itu sebetulnya sangat diperlukan dalam keseharian kita, di mana kita bisa mengembalikan apa yang kita ambil dari alam ke alam lagi. Kita sebagai manusia setiap tahun seharusnya kita mengembalikan tanaman 187 tanaman per tahun. Kenapa? Karena apa yang kita konsumsi per hari dari misalnya sabun, shampoo, emisi karbon dari kendaraan bermotor, itu semua berasal dari alam. Tapi berubah menjadi mungkin bentuknya sintetik, bentuknya menjadi bahan yang tidak terdaur ulang. Misalnya plastik. Plastik terbuat dari minyak bumi, tapi diubah menjadi bahan sintetik dan tidak terurai selama 400 sampai 500 tahun. Itu bahayanya. Manusianya terlalu pintar, akhirnya alamnya tidak bisa mengambil kembali. Nah, penting dari kita untuk mengenal bahwa iklim kita itu sekarang bukan krisis lagi, tapi kritis. Apa itu kritis? Tahun 2030 akan lebih banyak sampah plastik di laut dibanding ikan. Bagaimana nasib kita? Bagaimana nasib anak kita nantinya? Bagaimana yang terjadi tahun 2050? Mungkin udah nggak ada ikan lagi di laut. Karena sampah plastik itu bertumpuk setiap tahun 10%. Dan itu masuk ke endapan paling dasar di laut. Dan yang terjadi, mungkin sekarang kita cuma ngelihat, oh lautnya nggak bersih, sampahnya semua melayang di atas laut, kita bisa ambilin lagi. Tapi bagaimana yang sudah mengendap di dasar laut? Siapa yang mau ngambil itu? Siapa yang memakan itu? Tentunya ikan-ikan kita. Dan ikan-ikan kita sudah tidak ada yang bersih lagi nantinya. Nah, itulah bahayanya jika kita tidak peduli. Alam tidak bisa diperbaiki seperti manusia. Mungkin manusia kita bisa minum obat ketika kita sakit, tapi kalau alamnya sakit, nggak bisa diperbaikin. Nah, kenaikan suhu inilah yang akan sebetulnya berakibat pada ketahanan pangan kita. Dimana kalau misalnya teman-teman sekarang mungkin banyak yang udah mulai ke farming ya, berkunjung ke farm-farm organik atau mungkin bisa menginap di farm sekarang. Nah, kalian bisa mempelajari, mungkin bertanya pada petaninya, Mas, sekarang cuacanya seperti ini bagaimana dengan panen Mas gitu ya. Waktu itu kemarin saya ke Bogor, saya tanya petani di sana. Iya nih, kita sering gagal panen dan itu sudah banyak dirasakan oleh petani-petani kita. Gagal panen, itu yang akan terjadi pada ketahanan pangan kita. Jadi nggak cuma alamnya yang akan punah, baik binatang maupun tumbuhan, tapi manusianya juga bisa punah nantinya kalau ketahanan pangan kita seperti ini. Dan itu sebetulnya akibat dari keseharian kita, di mana
jarang dari kita mengembalikan kembali apa yang kita ambil dari alam menjadi alam. Misalnya food waste, sisa makanan kita. Segampang itu. Jadilah kompos, jadilah media tanam. Terus kita bisa tanam kembali. Dan urban farming ini saya lakukan gara-gara efek pandemi saja. Jadi sejak pandemi 2020 waktu itu ya, saya coba nanam di kebun atap. Saya punya atap jemuran, saya melihat nih ada matahari, ada hujan bisa turun di situ. Saya cobalah nanam kangkung dulu. Katanya kangkung paling mudah soalnya. Saya coba tanam, tumbuh, subur. Di mana matahari itu berada ternyata daunnya lebih besar dibandingin yang saya dapetin di supermarket atau pasar. Terus saya jadi amazed sendiri. Terus udah gitu karena saya mengolah sampah dapur saya menjadi kompos, itu menjadi media tanam yang sangat subur. Ternyata dia lebih subur. Jadi saya jadi berpikir ternyata kita itu manusia bisa self-sustain ya. Kita bisa mengembalikan sesuatu yang dari alam yang kita ambil, baik makanan, ke alam lagi ternyata itu juga membuat kita bertahan hidup. Saya nggak perlu pergi ke supermarket bisa berasal dari kebun atap saya. Nah, yang di atas ini sebetulnya itu awal saya bikin bak dulu. Bikin bak dulu di pojok-pojokan. Yang tadinya ini sebetulnya tempat jemuran. Lama-lama jemurannya geser gitu. Lama-lama saya cuma pakai tali aja jemurannya. Udah nggak pakai tiang-tiang lagi. Karena mempergunakan space yang ada. Nah, oke balik lagi. Nah, selanjutnya yang progresnya saya, nah sekarang kebun saya seperti ini, udah kayak hutan. Jadi waktu itu saya pernah nginep di Kalimantan, di Rumah Panjang bersama suku Dayak Iban 5 hari. Di situ saya belajar banyak banget ya, bagaimana hidup manusia itu sebetulnya, manusia Indonesia terutama ya, kita itu sustainable loh. Kita semua tinggal ambil dari alam, kita pakai. Sampai sabun pun di Indonesia banyak aneka sabun yang berasal dari alam, tinggal petik, berasal dari buah, berasal dari daun, langsung jadi sabun. Hebat nggak Indonesia? Dan itu yang jarang kita diedukasi, baik di sekolah, dimanapun produk-produk itu berada. Ada yang namanya sabun lerak, berasal dari buah, tinggal direndam air panas, diremas-remas udah jadi sabun. Kalau saya ngobrol sama mungkin orang-orang di Manado ya atau di Jawa dan Sumatera, mereka sangat paham dengan si buah lerak ini di mana produksi batik berada. Tapi buah ini kalau kita trace back zaman dulunya, zaman nenek moyang kita ternyata dipakai untuk segalanya. Sabun, rumah tangga, segalanya baik cuci piring, cuci baju, pembersih lantai, sabun campo, sabun untuk hewan peliharaan kita. Wah, ajaib. Kalau saya udah menemukan ini terus kayak saya udah 4 tahun memakai sabun lerak di rumah, saya selalu amazed gitu. Saya bahkan pakai menjadi anti hama alami dan pupuk. Setelah itu bijinya saya tanam kembali. Jadi tidak ada yang tidak berguna dari apa yang kita temukan di alam. Dan itu semua bisa kita temukan dengan cara berkebun sebetulnya. Sesimpel itu. Mempelajari apa yang kita punya. Nah, di kebun saya itu saya menanam sistem organik di mana saya tidak membutuhkan pestisida kimia, pupuk kimia, semua dari sisa makanan saya. Baik pupuk ataupun anti hama saya hanya memakai air kulit bawang. Jadi ampas bawang itu kan banyak sekali ya, kulit-kulit bawang. Kenapa enggak kita taruh di wadah terpisah, kita kumpulin sampai banyak, perbandingannya 1:4. 1 itu kulit bawang, 4 itu air. Diamin 2 malam, saring airnya dilarutin sama air tampung hujan, kalau saya karena saya nampung air hujan. Nah, ya udah semprotin aja ke daun-daun tanaman kalian, itu anti hama alami. Keren nggak sisa makanan kita? Lalu selanjutnya apa? Ekoenzim. Ekoenzim itu saya pakai, itu sebetulnya fermentasi seperti kita bikin cuka apel. Jadi kita kumpulin sisa kulit buah dan sayur, taruh di freezer, begitu udah banyak, kalian campurin dengan gula alami, bisa berasal dari gula merah, gula aren, yang paling murah gula molase, itu udah cair ya. Nah perbandingannya 1:3:10, 1 itu adalah gula, 3 itu adalah kulit buah dan sayur, 10 itu adalah air. Nah saya rendam, masukin di wadah yang tutupnya lebar, diamin selama 3 bulan,
Jadilah cairan namanya ekoenzim. Cairan serbaguna. Bisa jadi deterjen, bisa jadi pupuk, bisa jadi anti hama, bisa jadi obat luka, bisa jadi obat kumur, bisa jadi pembersih segala di rumah, pembersih kaca, pembersih meja. Aduh, kalau misalnya kalian udah mengalami itu, kalian melihat begitu indahnya sampah kita. Jadi kita ngelihat sampah mungkin bukan sesuatu yang tidak berguna. Kita ngelihat itu sebagai source material. Jadi kita mau milah. Itulah gunanya manusia diciptakan untuk mencintai alam kita. Karena kita mempergunakan alam kita harus dengan sebaik-baiknya. Dan yang tadi ini adalah serangga-serangga yang ditemukan di kebun saya. Bukan cuma ini, ada aneka jenis. Padahal kebun atap ya kok bisa ada kodok ya, saya juga bingung kodoknya berasal dari mana. Ada kadal, ada aneka jenis belalang, belalangnya ada belalang sembah, belalang yang biasa, ada belalang kukus hijau yang mancung yang mungkin kalian cuma bisa temuin di hutan. Aneh kan? Kok dari atap bisa jadi hutan gitu, padahal cuma 5 kali 10 meter doang. Dan saya sering melihat serangga kawin, bisa capung, bisa kayak lalat. Jadi pelajaran IPA itu bisa dipelajari di kebun sendiri. Jadi anak saya, ya namanya pandemi, mungkin anak-anak lain sering main games, kalau anak saya lebih demen ke kebun, melihat atraksi-atraksi binatang gitu. Jadi karena itu pelajaran buat mereka senang gitu. Dan itu meditatif sekali ya buat anak-anak dan buat saya sendiri berkebun. Bengong aja ngeliatin serangga yang lewat, mengamati itu serangga apa, itu sangat amazing menurut saya. Saya jadi belajar, lebah ada aneka jenis, ada yang warnanya hitam, besar, ternyata itu adalah carpenter bee, lebah kayu. Ada lagi lebah yang ada kuningnya, besar, gemuk, yang di atas, yang itu di atas ini nih. Ya, dia membantu penyerbukan. Saya punya spons alami yang berasal dari oyong. Mungkin teman-teman taunya lufah namanya. Tapi itu adalah oyong yang dikeringkan. Jadi saya punya tanaman oyong yang merambat. Begitu dia muda, dia jadi sayur. Tapi ketika dia tua, dia menjadi sikat alami. Jadi dia jadi spons cuci piring saya. Nah, balik lagi kan, semua bisa berasal dari kebun kita. Kebutuhan perabotan rumah tangga, hebat gitu ya. Jadi mengenai lebah ini, di kebun saya juga ada namanya blue banded bee. Itu adalah lebah native Australian bee. Aneh enggak? Masa Australian bee ada di kebun saya gitu. Terus ada aneka jenis capung merah yang capungnya yang sudah langka, yang udah jarang ditemukan. Jadi namanya grasshawk, red grasshawk gitu. Jadi kita jadi bisa mempelajari aneka serangga. Karena serangga ini ketika kita menanam organik, kita tuh menumbuhkan ekosistem alam balik. Kita mengembalikan alam yang sudah rusak. Kita membutuhkan serangga. Tanpa bantuan serangga, alam tidak bisa kembali. Itulah tujuannya. Kalau misalnya kalian punya lahan kosong, serangga itu akan menyerbuki aneka biji-bijian dan akan tumbuh pasti di situ. Tumbuh pohonan macam-macam, ya enggak? Dan itu saya alami juga ketika saya lagi kosongin lahannya, ada kayak bayam, namanya bayam duri tumbuh, terus ya aneka tanaman-tanaman liar yang bisa dimakan juga gitu. Jadi itu menarik. Bahkan dari kompos yang kita makan, tumbuh pohon pepaya, pohon-pohon misalnya mangga gitu. Padahal itu cuma dari biji yang kita buang. Oke, next. Nah, ini adalah contoh yang saya lakukan di rumah untuk mengolah kompos. Jadi saya punya ini namanya biopori. Biopori itu adalah lubang di mana saya membuat pupuk padat sendiri, tapi udah langsung tanam di tanah. Jadi menganggap sebetulnya biopori, komposter ini sebagai tempat sampah organik kita. Tidak susah-susah kita harus milah dan kumpulin di tempat yang lain, tapi menyiapkan media yang berbeda. Dapat pupuk cair, pupuk padat, semua bisa dikembalikan ke alam. Nah, ini adalah contoh pupuk-pupuk yang saya pakai dari cangkang telur, kulit pisang, tadi yang ampas dari kulit bawang itu juga pupuk cair dari komposter. Jadi semua dari sisa makanan. Saya punya 11 ayam di rumah dan ayam saya itu adalah pet. Jadi pet saya adalah ayam, saya kasih nama. Mereka adalah teman anak-anak saya, teman ngobrol, teman curhat dan bisa dipanggil dan mereka menyajikan telur setiap minggunya buat kita. Nah,
Dengan kita berkebun, kita bisa mengolah makanan sendiri. Nah, inilah pentingnya kita mengembalikan apa yang ke alam, karena kita bisa jadi kreatif berkreasi mengolah makanan yang kita makan. Waktu saya sudah tidak banyak, kira-kira ini beberapa slide yang bisa menginspirasi teman-teman. Ini adalah lerak dan ini kegunaannya, tadi saya sudah sebutkan, dan saya akan ngulangin yang kesimpulannya aja. Intinya adalah pilah sampah kalian. Dengan kalian memilah, semua sampah menjadi terolah dengan baik. Yang anorganik kalian kirim ke bank sampah, kalian bisa Google bank sampah daerah rumah kalian. Yang organik bisa kalian olah menjadi sumber pangan kalian. Terima kasih, semoga hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua.